Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik (UNAIR) akhirnya dibekukan oleh pihak kampus atau pimpinan karena dinilai keterlaluan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya rakyat, tempat kita untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kita akan bahas soal mahasiswa ini ya. Yang katanya mahasiswa adalah siswa yang memiliki kemahaan, ya, sifat kemahaan, ya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh setiap mereka yang mendapat gelar tambahan kata maha di siswa, ya, selain kata siswa. Itulah yang membedakan antara siswa dan mahasiswa. Sebelum kita bahas tentang itu, teman-teman, kita akan lihat satu buku. Ini buku novel yang tentu teman-teman pernah muncul, ya, dan menggemparkan dunia sastra Indonesia yang tentu teman-teman tahu dalam tulisan novel tetralogi Laskar Pelangi, ya, yang ditulis ada Andrea Hirata, ya. Ini kebetulan ada di tangan saya, Mimpi-Mimpi Lintang, ya. Ini kalau teman-teman baca luar biasa, ya, karena ini menggambarkan tentang perjuangan, ya, seorang yang ingin mengubah nasib, ya. Kita bacakan lagi ada bagian belakangnya saja, ya. Saya harap teman-teman bisa baca karena novel ini menurut saya novel yang terus akan menginspirasi sepanjang masa. Pada bagian belakang ini, cover 4, di situ ditulis begini. Jika dulu aku tak menegakkan sumpah untuk sekolah setinggi-tingginya demi martabat ayahku, aku dapat melihat diriku dengan terang sore ini. Sedang berdiri dengan tubuh hitam kumal yang kelihatannya hanya mataku, memegang skop menghadapi gunungan timah, mengumpulkan napas, menghela napas, mencedokinya dari pukul 8 pagi sampai maghrib. Ya. Menggantikan tugas ayahku yang dulunya menggantikan tugas ayahnya. Aku menolak semua itu. Aku menolak perlakuan buruk nasib kepada ayahku dan kepada kaumku. Kini Tuhan telah memeluk mimpiku. Atas nama harkat kaumku, martabat ayahku, kurasakan dalam aliran darahku saat nasib membuktikan sifatnya yang hakiki bahwa ia akan memihak kepada para pemberani. Omong-omong soal pemberani, ya, teman-teman, tentu bagi kita, kita dapat mengklasifikasi atau mengklaster siapa-siapa sebenarnya yang disebut sebagai seorang pemberani. Tapi apakah mereka yang disebut sebagai mahasiswa yang memberikan ucapan selamat kepada presiden dan wakil presidennya dengan penuh satir yang menurut saya tidak memiliki dasar sama sekali, ya, mengucapkan selamat atas terpilihnya, ya, Presiden Prabowo dan Gibran, yang kemudian ucapan selamat itu dikirim oleh Mulyono, ya, Mulyono, embel-embel sang penghancur demokrasi. Dan kemudian di bawah tulisan nama Prabowo muncul kata ketua tim Mawar, dan kemudian di bawah nama Pak Gibran muncul admin Fufu Fafa, ya. Dan satira ini saya kira menjadi sebuah isu krusial untuk mempertanyakan tentang mental, ya, para mahasiswa khususnya di BEM FISIP UNAIR yang kabarnya, ya, sudah dibekukan oleh pimpinan, ya, karena dianggap tentu tidak respect terhadap negara ini, terhadap rakyat, terhadap demokrasi, terhadap apapun, ya, yang boleh dikedepankan untuk mau mengatakan bahwa tindakan mahasiswa ini atau BEM FISIP ini, saya quote, bukanlah tindakan pemberani yang kita harapkan, ya, tapi ini adalah pemberani yang menurut saya tidak memahami, ya, prinsip-prinsip dasar dalam konteks bagaimana membangun kritik-kritik yang konstruktif, ya, yang komunikatif, yang progresif untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, sayangnya kita harus mengembalikan ingatan kita bahwa romantisme tentang pergerakan mahasiswa itu berbeda nuansanya, warnanya dengan apa yang terjadi sekarang, ya, tidak berbeda jauh dari yang dulu, di mana tentu ada banyak kolaborasi
bersama dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa bukan saja pemain tunggal dalam konteks bagaimana menjadi pilar demokrasi. Tetapi kali ini gerakan mahasiswa itu adalah gerakan yang sifatnya tidak lagi merupakan sebuah gerakan yang menyeluruh, tetapi ya hanya sekelompok kecil yang kemudian dimobilisasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu atau mungkin oleh kekuatan-kekuatan organisasi kemahasiswaan yang sebenarnya ini bukanlah sebuah institusi publik yang paham benar tentang pergulatan berbangsa dan bernegara, ya. Karena sekali lagi organisasi badan eksekutif mahasiswa itu punya skop yang tidak terlalu luas, ya, dan juga pemahaman tentang persoalan bernegara itu menurut saya tidak terlalu baik, ya, tidak terlalu cukup baik karena tidak disokong oleh data-data yang memadai. Mungkin saya harus bercerita pernah pada suatu waktu ketika saya juga dipercaya untuk menjadi ketua BEM, ya, kalau dulu itu ketua senat, ya. Kemudian ada demonstrasi, kita mencoba untuk merespon dan memang pada kenyataan kita tahu bahwa kita hanya diberikan ya sedikit informasi yang tentu itu merupakan hasil framing dari kekuatan-kekuatan tertentu untuk menggunakan kekuatan kita, ya, mahasiswa, memperalat kita sebagai mahasiswa karena memang kita sangat idealismenya begitu membara, ya, sehingga laju kecepatan antara pikiran, ya, dan emosi itu tidak terlalu sebanding, ya. Mungkin saya umpamakan seperti ini. Dulu ketika mengendarai sepeda motor, saya dibonceng oleh teman saya. Jadi dia memacu motor itu dengan kecepatan tinggi dan saya begitu cemas di belakang karena saya berpikir jangan sampai, ya, laju kecepatan berpikirnya itu jauh di bawah laju kecepatan sepeda motor sehingga itu bisa membahayakan kita. Nah, analogi ini mau mengatakan begini, laju kecepatan pikiran atau idealisme kita dengan laju kecepatan pemahaman tentang informasi yang dilakukan oleh mahasiswa tentang mereka-mereka yang disatir di dalam ucapan selamat itu berbanding jauh atau ada gap yang begitu luar biasa, ya. Jadi idealisme itu ingin membangun Indonesia dengan lebih baik lagi, ingin memberikan catatan kritis terhadap Indonesia, tetapi informasi tentang kinerja Jokowi, kinerja Prabowo dan seterusnya itu jauh sekali, artinya sangat tipis. Tetapi orang bilang kadung, ya, sudah dibakar oleh semangat idealisme, romantisme sebagai mahasiswa, sebagai salah satu pilar pembangun bangsa sehingga ya akhirnya tancap gas, kemudian ya remblong, kemudian kehilangan kestabilan, kehilangan daya untuk merem diri, untuk paham bahwa ada batas-batas yang perlu disuarakan, yang perlu diekspresikan dalam upaya-upaya untuk belajar bagaimana berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Nah, saya sedang membandingkan dengan apa yang ditulis oleh Andrea Hirata dalam Laskar Pelangi dan tetraloginya, ya. Dan ini menjadi sebuah pengalaman, katakanlah sebuah cerita yang menginspirasi kita bagaimana perjuangan seorang yang belajar, ya, untuk memerdekakan dirinya dari semua praktek-praktek atau perlakuan-perlakuan yang mendehumanis mereka dalam tokoh-tokoh dalam cerita itu, dan mereka berhasil dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, kita harapkan mahasiswa ini juga ada pada posisi itu, bagaimana benar-benar mampu untuk mendidik diri mereka sebaik-baiknya, ya, tidak didrive oleh emosi, oleh suatu suara yang meninggi atau bahkan sebuah gerakan-gerakan yang memang menyedot perhatian publik. Ya, sebab kalau tidak demikian, ya biasanya lemah sekali gerakan-gerakan mahasiswa itu. Nah, tetapi sekali lagi gerakan-gerakan seperti itu harusnya dibendung, harusnya dikurangi, ya, kemudian digantikan dengan gerakan-gerakan argumentatif, ya. Gerakan-gerakan argumentatif itu bukan satiran-satiran yang kemudian tidak punya dasar sama sekali. Ya, kalau memang mahasiswa mampu mendapatkan data-data tentang buruknya kinerja Jokowi dalam konteks proses demokrasi di Indonesia, apalagi dalam pemerintahannya, buatlah skala banding. Sajikan analisis-analisis tentang hal itu supaya publik paham bahwa apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa itu oke banget gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar membuat spanduk, banner, tulisan sesuka hati seperti itu, ya saya kira ini bukan bocor halus, ya, ini bocor besar, ini banjir bandang, ya. Saya kira mahasiswa kembali pada sebuah
prinsip ya, bagaimana menjadi siswa yang punya kemahaan, maha kritis, maha dapat menyajikan informasi yang baik, maha mampu membangun argumentasi, berbicara secara beradab ya, secara santun, sehingga tentu kita berharap banyak setelah teman-teman mahasiswa ini bisa lolos selesai dalam seleksi perguruan tinggi dan masuk dalam suatu kehidupan yang nyata, yang bukan secara konseptual tetapi by empiris. Maka pada suatu hari mereka akan mengerti bahwa ternyata memang ya tidak mudah untuk memimpin negara ini dengan segala macam tuntutan dan kepentingannya, bukan partai politik.